Baik, terima kasih Bu Aneka. Memang kita lihat jika terjadi gagal bayar ataupun risiko dari pasar obligasi AS, ini kita pertama adalah yang akan terjadi lebih kepada risk of sentiment. Ini secara umum menunjukkan bahwa aset obligasi akan lebih diutamakan ketimbang aset saham dan ini berlaku global, baik itu di AS maupun di Indonesia. Memang walaupun hingga hari ini arus masuk dana asing masih terus terjadi di pasar obligasi maupun di pasar saham, kita lihat jika ke depan terjadi kegagalan bayar, ini akan lebih menguntungkan pasar obligasi Indonesia ketimbang pasar saham. Karena kita mengamati pola yang sudah terjadi dari tahun 2011, 2013, 2018, ini selalu pasar obligasi performanya lebih baik setelah terjadinya government shutdown ya dibandingkan dengan pasar saham seperti itu. Bagaimana Anda lihat pergerakan indeks dolar apabila gagal bayar utang ini benar-benar terjadi? Iya, pelemahan dolar yang kita ekspektasikan akan terjadi jika terjadi gagal bayar karena investor akan mulai mencari alternatif selain US dollar. Mungkin kita sudah melihat bahwa per tahun 2022 lalu menurut data IMF itu proporsi cadangan devisa seluruh negara di dunia yang diletakkan diinvestasikan dalam US dollar itu sudah menurun. Dan jika terjadi gagal bayar pada obligasi pemerintah AS, tentu proporsi ini akan semakin turun dan ini akan melemahkan posisi US dollar terhadap mata uang negara lainnya. Sehingga kita melihat dolar indeks akan melemah jika terjadi gagal bayar di AS. Baik, jika indeks dolar mungkin akan melemah secara signifikan, apakah ini juga artinya ada potensi rupiah akan menguat signifikan? Iya, betul. Kita lihat ada potensi rupiah bisa berbalik menguat jika memang nantinya dolar itu melemah ya. Jadi memang tidak terjadi dalam waktu dekat. Ekspektasi kami kita lebih melihat 6-12 bulan pasca terjadinya shutdown ataupun kegagalan bayar. Disitulah kita lihat momentum bahwa negara berkembang termasuk Indonesia itu bisa performanya bisa membaik relatif terhadap US dollar. Bagaimana jika dibalik kalau memang ternyata gagal bayar di Amerika Serikat ini tidak terjadi dan ditemukan solusi di pemerintahan Amerika Serikat, apakah ini artinya indeks dolar akan menguat signifikan dan justru semakin melemahkan rupiah? Ya, skenario yang memang uh, uh, mayoritas investor, mayoritas analis hari ini masih percaya itu adalah skenario di mana akan terjadi resolusi. Tapi justru resolusi yang terjadi itu yang lebih penting adalah bukan resolusinya terjadi atau tidak, tapi lebih kepada apa saja prakondisi yang akhirnya disetujui oleh kedua belah pihak. Karena kalau kita ingat tuntutan yang diminta oleh Partai Republik itu adalah pemotongan belanja pemerintah AS selama 10 tahun ke depan. Dan jika prasyarat inilah yang akhirnya diambil oleh kedua pihak, ini justru akan melemahkan pertumbuhan ekonomi AS ke depan, yang mana artinya jika ekonomi AS melemah, ini juga akan melemahkan indeks dolar. Jadi apapun menurut kami, apapun yang akan terjadi nanti dengan hasil akhir debt ceiling ini, apakah berhasil ada resolusi ataupun tidak, ini cenderung melemahkan US dollar. Baik, lalu kalau memang tetap akan mendatangkan capital inflow dengan adanya indeks dolar yang melemah, Anda lihat sektor apa yang akan menjadi incaran investor global? Ya, baik. Jika memang terjadi hal tersebut ya, kita melihat bahwa sektor-sektor yang lebih berorientasi pada domestik itu dapat diuntungkan. Misalkan kalau kita di Indonesia, kita bisa lebih fokus pada sektor-sektor seperti perbankan, sektor consumer, dan juga telekomunikasi yang memang lebih berfokus pada konsumen domestik. Dan ini berarti mengandalkan pertumbuhan ekonomi masing-masing negara. Dan kita juga lihat sektor-sektor yang lebih diuntungkan oleh pelemahan dolar, seperti sektor yang memiliki ongkos atau biaya produksi dalam US dollar, itu bisa kita sebut seperti telekomunikasi salah satunya, dan juga sektor poultry ya yang memiliki ongkos produksi dalam US dollar. Baik, apakah sektor-sektor ini juga menjadi strategi rebalancing portofolio di Bahana TCW?
Iya, kami melihat ada arah ke sana, sehingga investor mungkin bisa, jika ingin mengurangi eksposur risiko, bisa mengarahkan portofolio ke sana. Kita lihat sektor-sektor tersebut relatif akan lebih baik jika nanti memang terjadi skenario yang tidak diinginkan oleh kita semua. Baik, artinya sektor-sektor ini masih bisa kita harapkan hingga akhir tahun atau justru lebih ke jangka panjang? Kita lihat ini lebih tematik ya, lebih tematik kepada kegagalan bayar ini. Nanti setelah isu gagal bayar jika sudah terjadi, memang sudah terjadi dalam setahun ke depan, menurut kami tentu akan ada rotasi lagi selanjutnya. Jadi ini lebih kepada tematik jangka pendek ini. Baik, artinya sejauh ini Bahana TCW juga sudah melakukan rotasi ke sektor-sektor tersebut atau masih wait and see? Ya, betul. Kita memang melihat dengan mendekatnya deadline ya, menuju ex-date kita tentu perlu sudah melakukan rotasi ya kepada sektor-sektor tersebut. Kita lihat kita perlu lebih berhati-hati. Kalau memang kita harus memiliki exposure pada saham, kita memang ada baiknya sudah mengalokasikan pada sektor-sektor yang diekspektasikan akan lebih resilient di tengah kondisi ketidakpastian ini. Baik, mungkin boleh disampaikan Pak Emil ekspektasi tren imbal hasil obligasi apabila ternyata di 1 Juni soal gagal bayar ini belum ditemukan solusi untuk tenor 10 Ya, tahun kita? ya, 10 tahun ya, obligasi 10 tahun menurut kami jika nanti terjadi gagal bayar, tidak sampai 1 Juni kemudian gagal ditemukan resolusi, ini dalam jangka pendek investor tentu perlu waspada karena kita ekspektasikan akan terjadi volatilitas di pasar obligasi, yield arahnya dapat naik dalam jangka pendek. Namun bagi investor yang dapat menahan volatilitas, yang dapat toleransi terhadap volatilitas, kita lihat dalam 6 bulan hingga 12 bulan ke depan, ini justru obligasi bisa rally, yieldnya bisa turun. Ke arah mana menurut kami kita bisa melihat obligasi turun ke arah 6,2% untuk tenor 10 tahun. 6,2% di 10 tahun. Bagaimana untuk tenor-tenor jangka panjang? Apakah Anda lihat ini juga akan terpengaruh secara signifikan? Ya, kita melihat tenor jangka panjang masih akan menarik ke depan. Jika temanya tadi adalah skenario gagal bayar terjadi, maka tenor panjang jelas akan lebih diuntungkan karena untuk tenor pendek investor tentu berhati-hati. Jika nanti ternyata resolusi tidak diketemukan dalam setahun ke depan, ini tentu berisiko bagi tenor pendek. Sehingga memang tenor panjang akan lebih menarik dibandingkan tenor pendek jika senarionya adalah pemerintah AS gagal bayar terhadap obligasinya. Namun jika gagal bayar ini ternyata bisa ditemukan solusi yang baik, apakah juga ini akan mempengaruhi secara signifikan untuk tenor 10 tahun dan juga untuk tenor jangka panjang? Ya, kita masih melihat ini positif ya, karena base case kami, peluang yang menurut kami terbesar itu adalah peluang terjadinya resolusi dengan pemotongan belanja pemerintah AS. Artinya yang selama ini kita rasakan, inflasi tinggi, yield obligasi AS naik, suku bunga The Fed naik, itu disebabkan oleh belanja yang berlebihan. Jika ke depan resolusi terjadi dengan prasyarat belanja itu direm atau di-cut anggarannya, maka ini akan berdampak positif pada pasar obligasi AS maupun Indonesia, dan ini sifatnya lebih kepada seluruh tenor ya, tidak spesifik hanya tenor panjang, namun juga dapat berdampak positif pada tenor pendek.